Guys, perkenalkan saya Andi Mesyara Jernih. Saya dari cabur kickboxing dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini guys, saya bertanding di semifinal. Sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Main yang enak tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight. Ya, kalau misalnya saya tidak mau menyerang, kenapa kamu memaksa saya untuk menyerang? Pada saat poin bersamaan, kita ambil poin bersamaan, poinku tidak naik sedangkan lawanku yang naik. Poin yang ketiga, saat wasit mengatakan stop, waktu tidak stop sama sekali guys. Kenapa poinku tidak bertambah dan kenapa waktuku tidak stop? Bayangkan, kamu sudah berlatih bertahun-tahun. Keringat, luka, dan air mata jadi makanan sehari-hari. Lalu akhirnya kamu berdiri di panggung tertinggi Asia Tenggara, SEA Games. Tapi semua mimpi itu runtuh bukan karena kalah kemampuan, melainkan karena ketidakadilan. Inilah yang dialami oleh atlet kickboxing Indonesia di SEA Games 2025. Sebuah kisah yang bukan hanya soal kalah atau menang, tapi tentang harga diri, sportivitas, dan keadilan yang dirampas. Simak semua faktanya hingga selesai. Bayangkan, kamu datang ke sebuah negara bukan untuk berbuat onar, bukan untuk melanggar hukum, tetapi untuk mendampingi atlet bangsa sendiri. Namun tiba-tiba, kamu diadang polisi bersenjata, anjing pelacak dikerahkan, mobil patroli mengepung, dan kamu diperlakukan seperti seorang penjahat berbahaya. Inilah kisah yang dialami Rosi Nurasjati, manajer tim kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Sebuah kisah yang membuat banyak orang bertanya, ada apa sebenarnya di balik arena SEA Games? Mengapa ofisial Indonesia diperlakukan seperti kriminal? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bayangkan, kamu sudah berlatih bertahun-tahun. Keringat, luka, dan air mata jadi makanan sehari-hari. Lalu akhirnya kamu berdiri di panggung tertinggi Asia Tenggara, SEA Games. Tapi semua mimpi itu runtuh bukan karena kalah kemampuan, melainkan karena ketidakadilan. Inilah yang dialami oleh atlet kickboxing Indonesia di SEA Games 2025. Sebuah kisah yang bukan hanya soal kalah atau menang, tapi tentang harga diri, sportivitas, dan keadilan yang dirampas. Simak semua faktanya hingga selesai. SEA Games 2025 seharusnya menjadi ajang pembuktian, ajang persahabatan antar negara Asia Tenggara, ajang sportivitas dan prestasi. Namun bagi tim kickboxing Indonesia, SEA Games tahun ini justru meninggalkan luka yang dalam. Masalah bermula ketika manajer tim kickboxing Indonesia, Neneng Rosi Nurasjati, mengalami kejadian yang mengejutkan. Dideportasi, dipulangkan secara paksa, tanpa penjelasan yang jelas, tanpa kesempatan membela diri, tanpa ruang untuk melindungi atletnya. Sejak saat itu, situasi tim Indonesia berubah drastis. Dan puncaknya terjadi pada semifinal nomor women's tatami point fighting 50 kg. Seorang atlet muda Indonesia, Andi Mesyara Jernih, harus naik ke arena menghadapi wakil Vietnam, Hoang Thi Thuy-Gian. Taruhannya bukan main-main, tiket ke final SEA Games. Pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Andi tampil tenang, penuh perhitungan, sesuai strategi yang sudah disiapkan sejak jauh hari. Dan hasilnya, Andi unggul. Sebagai atlet berpengalaman, unggul lebih dulu bukan berarti harus gegabah. Andi memilih bermain aman, mengontrol pertandingan, mengatur ritme. Tapi disinilah kejanggalan mulai terasa. Wasit tiba-tiba menghampiri Andi, bukan memberi peringatan, bukan menegur pelanggaran, tapi justru memaksa Andi untuk menyerang lebih agresif. Andi kebingungan. Dalam kickboxing, tatami point fighting, bergerak ke kanan dan ke kiri, mengatur jarak, menunggu celah. Itu bukan pelanggaran, itu strategi. Namun wasit seolah tidak peduli. Andi pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya harus dipaksa menyerang? Kenapa strategi saya tidak dihormati?
Sebuah tanda tanya besar yang ternyata baru awal dari semuanya. Masuk ke ronde berikutnya, kejanggalan semakin terasa. Terjadi beberapa poin bersamaan. Serangan dibalas serangan. Kontak terjadi hampir bersamaan. Namun anehnya, poin Andi tidak bertambah. Poin lawan terus naik. Skor Andi seperti mandak. Diam, tidak bergerak. Padahal secara kasat mata, Andi melakukan serangan yang bersih. Belum lagi kejadian yang membuat Andi benar-benar terkejut. Wasit mengatakan stop, padahal waktu tidak benar-benar dihentikan. Namun ketika jari Andi sedikit keluar dari glove, barulah pertandingan dihentikan. Seketika Andi heran, ada apa ini? Kejadian lain yang tak kalah janggal terjadi saat Andi melakukan blocking. Serangan lawan ditangkis, ditahan, tidak masuk. Dalam aturan kickboxing, blocking adalah teknik sah, bahkan sebuah keberhasilan bertahan. Tapi apa yang terjadi? Wasit justru memberi poin untuk atlet Vietnam. Padahal menurut Andi, lawan tidak pernah menendang badan, tidak menendang kepala, bahkan nyaris tidak ada serangan bersih. Kalaupun ada, semuanya diblok dan ditangkis. Namun tetap saja poin mengalir ke lawan. Di titik ini, kekecewaan Andi sudah memuncak. Dan disinilah masalah terbesar muncul. Biasanya jika ada keputusan kontroversial, manajer tim akan maju, mengajukan protes resmi, meminta peninjauan ulang. Tapi kali ini manajer Indonesia sudah dideportasi. Tidak ada yang bisa bersuara, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa protes. Andi dan tim mencoba menyampaikan keberatan, namun jawaban yang diterima sangat singkat. Waktunya sudah habis, selesai. Tidak ada diskusi, tidak ada evaluasi, tidak ada keadilan. Bagi Andi Meysyara Jernih, ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah rasa dipermainkan, rasa tidak dihargai, rasa sendirian di arena besar. Dengan suara bergetar, Andi menyampaikan harapannya. Dia yakin ini bukan kebetulan. Dia merasa ada kesengajaan, ada situasi yang dimanfaatkan. Tanpa manajer, tanpa perwakilan resmi, atlet Indonesia seperti bertanding tanpa pelindung. Keadaan kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 ini benar-benar memprihatinkan. Kalimat itu bukan sekedar keluhan. Itu jeritan hati seorang atlet yang sudah memberikan segalanya untuk merah putih. Bukan hanya Andi, tapi seluruh tim kickboxing Indonesia merasakan hal yang sama. Tekanan mental, rasa tidak aman, ketidakpastian. Bertanding bukan lagi soal teknik dan fisik, tapi melawan sistem yang tidak berpihak. Kisah ini seharusnya membuka mata kita semua, bahwa perjuangan atlet tidak berhenti di latihan dan pertandingan. Mereka juga berjuang melawan ketidakadilan, minimnya perlindungan, lemahnya posisi tawar. SEA Games bukan hanya soal medali, tapi tentang martabat olahraga. Dan ketika sportivitas hilang, yang terluka bukan hanya atlet, tapi nama bangsa. Semoga kisah Andi Meysyara Jernih tidak tenggelam begitu saja. Semoga ada perhatian serius, evaluasi menyeluruh, dan keberanian untuk bersuara. Karena atlet Indonesia pantas mendapatkan perlakuan adil, bukan belas kasihan, bukan pembiaran, tapi tentang keadilan. Jika kamu setuju bahwa atlet Indonesia harus dilindungi, jangan diam. Subscribe, like, share, dan suarakan. Karena keadilan olahraga adalah tanggung jawab kita bersama. Bayangkan, kamu datang ke sebuah negara bukan untuk berbuat onar, bukan untuk melanggar hukum, tetapi untuk mendampingi atlet bangsa sendiri. Namun tiba-tiba, kamu diadang polisi bersenjata, anjing pelacak dikerahkan, mobil patroli mengepung, dan kamu diperlakukan seperti seorang penjahat berbahaya. Inilah kisah yang dialami Rosy Nurasjati, manajer tim kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Sebuah kisah yang membuat banyak orang bertanya, ada apa sebenarnya di balik arena SEA Games? Mengapa ofisial Indonesia diperlakukan seperti kriminal? Tonton hingga selesai. SEA Games 2025 seharusnya menjadi panggung prestasi, ajang persahabatan, ajang sportivitas. Namun bagi cabang olahraga kickboxing Indonesia, SEA Games tahun ini justru dipenuhi tekanan, intimidasi, dan drama yang jauh dari nilai-nilai olahraga. Semua bermula di Hotel La Santel Suvarnabhumi, Thailand, lokasi yang menjadi pusat kegiatan pertandingan kickboxing. Pada Sabtu malam, 13 Desember 2025, sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Rosy Nurasjati datang ke hotel tersebut.
Tujuannya sederhana, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada maksud mencurigakan, mengantarkan vitamin dan buah untuk atlet Indonesia. Sebagai manajer tim, itu adalah tugas kemanusiaan, bentuk perhatian, bentuk tanggung jawab. Namun yang terjadi justru di luar nalar. Begitu tiba di sekitar lokasi, Rossi langsung diadang, bukan oleh 1 atau 2 petugas, tapi belasan aparat kepolisian Thailand. Lebih mengejutkan lagi, mereka datang bersenjata lengkap. Ada anjing pelacak, ada mobil patroli. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Rossi tidak diberi ruang menjelaskan, tidak ditanya dengan baik, tidak diperlakukan sebagai tamu resmi. Dia merasa seolah sedang disergap. Saya diperlakukan seperti penjahat, ujar Rossi kemudian. Bayangkan perasaan itu. Di negeri orang, di tengah tugas negara, tiba-tiba kamu seperti target operasi. Menurut penjelasan yang disampaikan kepadanya, kehadiran Rossi dianggap melanggar aturan dari Konfederasi Kickboxing Asia, WAKO. Alasannya, Rossi kerap berada di sekitar venue pertandingan. Aktivitasnya disebut terekam kamera pengawas. Padahal, Rossi bukan orang asing, bukan penyusup. Dia adalah manajer resmi tim Indonesia. Namun aturan yang digunakan seolah tidak memberi ruang penjelasan. Situasi semakin panas ketika muncul informasi bahwa aparat kepolisian setempat bahkan berencana menangkap Rossi dan mengambil paspornya. Tekanan demi tekanan terus datang. Di tengah ketegangan itu, akhirnya Presiden dan Sekretaris Jenderal WAKO datang ke lokasi. Barulah suasana sedikit mereda, namun bukannya solusi yang adil, yang datang justru ultimatum. Rossi diminta menandatangani surat pernyataan tertulis. Isinya sangat tegas. Rossi wajib meninggalkan kota Bangkok paling lambat Minggu, 14 Desember 2025. Tidak ada pilihan lain, tidak ada ruang negosiasi. Jika menolak, atlet kickboxing Indonesia terancam didiskualifikasi. Padahal saat itu, SEA Games sudah memasuki fase perempat final. Atlet sedang berjuang, mental sedang diuji, medali sedang diperebutkan. Ancaman itu seperti pisau di leher. Tekanan tidak berhenti pada Rossi. Dampaknya merembet ke pelatih kickboxing Indonesia, Sadarmawati Ichen Simbolon. ID card dan paspor Ichen sempat ditahan dan terancam ditarik. Pesannya jelas, jika Rossi tidak menuruti permintaan, pelatih tidak boleh mendampingi atlet. Rossi menyebut dirinya berada dalam posisi tersandera secara moral dan tanggung jawab. Ia akan dikembalikan kalau saya mengikuti deportasinya, ujar Rossi. Artinya apa? Jika Rossi tidak pulang ke Jakarta, Ichen tidak bisa lagi berada di arena. Atlet kehilangan pendamping. Sebuah tekanan berlapis. Sebuah situasi yang sangat tidak manusiawi. Di titik ini, Rossi tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya hanya satu, atlet Indonesia. Dia tahu jika dia bertahan, atlet yang akan menjadi korban. Dan akhirnya dengan berat hati, Rossi memilih untuk meninggalkan Thailand. Bukan karena bersalah, bukan karena takut, tapi demi melindungi atletnya. Namun konsekuensi dari kepergian itu sangat besar. Tanpa manajer di lokasi, tidak ada yang bisa protes keputusan wasit. Tidak ada yang bisa bernegosiasi. Tidak ada pelindung bagi atlet. Dan benar saja, setelah Rossi dipulangkan, kontroversi demi kontroversi muncul di arena kickboxing. Keputusan wasit dipertanyakan, atlet merasa dirugikan, dan tim Indonesia seperti bertarung sendirian. Insiden ini bukan sekedar cerita personal, ini adalah peringatan keras bahwa di balik gemirlap SEA Games ada tekanan politik, ada konflik kepentingan, dan ada atlet yang menjadi korban. Olahraga seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, tapi apa yang terjadi justru memperlihatkan sisi gelap kompetisi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini perlakuan yang pantas untuk ofisial dan atlet Indonesia? Apakah ini nilai yang ingin ditunjukkan SEA Games? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas tekanan mental yang dialami atlet? Kisah Rossi Nurasjati adalah simbol dari perjuangan di balik layar, perjuangan yang tidak terlihat kamera, perjuangan yang tidak tercatat di papan skor, namun dampaknya sangat nyata. Semoga kejadian ini tidak berlalu begitu saja, semoga ada evaluasi, ada keberanian untuk bersuara, dan ada perlindungan nyata bagi atlet dan ofisial Indonesia di ajang internasional. Karena membela atlet bukanlah sebuah kejahatan, dan mengantarkan vitamin bukanlah alasan untuk diperlakukan seperti penjahat. Jika kamu peduli dengan keadilan olahraga, jangan diam. Like, share, dan suarakan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
baru mantap. Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, baru saja membongkar fakta penting. Ia mengungkapkan bahwa ada sekitar 15 hingga 20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Pertanyaannya, siapa mereka? Dari mana asalnya? Dan sejauh mana peluang mereka benar-benar membela Merah Putih? Mari kita bahas semuanya secara lengkap dan tentunya mudah dipahami. Tonton hingga selesai. Sobat Garuda, Nova Arianto kini resmi memegang kendali Timnas U20 Indonesia, sebuah tugas yang tidak ringan tapi sangat menjanjikan. Nama Nova tentu sudah tidak asing lagi. Sebelumnya, ia sukses menangani Timnas U17 Indonesia, bahkan berhasil membawa Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17. Sebuah prestasi yang membanggakan dan menjadi bukti bahwa Nova bukan pelatih sembarangan. Kini, tantangan yang lebih besar menantinya. Target utama Timnas U20 jelas, lolos ke Piala Asia U20 2027 di China dan membuka jalan menuju Piala Dunia U20 2027. Untuk mencapai target besar itu, Nova sadar satu hal, Timnas butuh kedalaman skuad, kualitas, dan persaingan sehat. Disinilah nama pemain diaspora mulai mencuat. Nova Arianto dengan jujur mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 15 sampai 20 pemain diaspora yang masuk dalam radar Timnas U20 Indonesia. Namun, penting untuk dicatat Sobat Garuda, angka ini belum final. Nova menegaskan bahwa data tersebut masih mentah. Artinya, belum tentu semua pemain itu akan dipanggil, apalagi langsung masuk skuad utama. Menurut Nova, proses seleksi tidak bisa sembarangan. Ia ingin benar-benar memahami latar belakang pemain, posisi dan gaya bermain, karakter di lapangan, kesesuaian dengan filosofi tim. Karena bagi Nova, bermain untuk timnas bukan hanya soal bakat, tapi juga soal kebutuhan tim. Di era sepak bola modern seperti sekarang, seleksi pemain tidak hanya mengandalkan nama besar atau rekomendasi semata. Nova Arianto menegaskan bahwa ia akan melakukan analisis mendalam melalui video pertandingan. Dari situ, ia akan melihat cara pemain membaca permainan, keputusan saat menguasai bola, disiplin bertahan, hingga etos kerja di lapangan. Nova mengatakan, pemain diaspora memang banyak, tapi harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan Timnas U20. Dan yang paling penting, finalisasi skuad baru akan dilakukan setelah semua video dianalisis, pemain mengikuti training camp, dan performa mereka terlihat secara langsung di lapangan. Artinya, siapapun yang masuk Timnas U20 nantinya adalah hasil dari proses seleksi ketat, bukan sekadar nama besar atau status diaspora. Ini menjadi sinyal positif bahwa Timnas U20 akan dibangun dengan fondasi profesional dan objektif. Semua proses ini bermuara pada satu tujuan besar, lolos ke Piala Asia U20 2027 di China. Jika target ini tercapai, maka jalan menuju Piala Dunia U20 2027 akan terbuka lebar. Nova Arianto bawa pengalaman internasional, mental juara, dan pemahaman mendalam tentang sepak bola modern. Kolaborasinya dengan Simon Tahamata, Alex Zwiers, dan tim scouting PSSI menjadi model penting untuk membangun Garuda Nusantara yang lebih kuat. Masuknya pemain diaspora bukan berarti menutup peluang pemain lokal, justru sebaliknya. Ini akan menciptakan persaingan sehat, meningkatkan kualitas latihan, dan memperkaya opsi taktik timnas. Dengan seleksi yang transparan dan profesional, Timnas U20 Indonesia punya peluang besar untuk tampil lebih kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Sekarang, tugas kita sebagai supporter adalah satu, terus mendukung, terus bersabar dan percaya pada proses. Kalau menurut kamu, apakah pemain diaspora bisa menjadi kunci sukses Timnas U20 Indonesia? Atau justru pemain lokal yang akan lebih bersinar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak Sobat Garuda yang update kabar Timnas. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah dicintai, dibela, dan diperjuangkan oleh jutaan supporter Indonesia. Hari ini, Shin Tae-yong angkat bicara, bukan dengan kemarahan, bukan dengan sindiran tajam, tapi dengan kesedihan dan rasa sakit hati saat melihat kondisi Timnas Indonesia saat ini. Simak hingga selesai. Sobat Garuda,
Kita semua tahu bagaimana kondisi timnas Indonesia sebelum Shin Tae-yong datang. Timnas dipandang sebelah mata, sulit bersaing di Asia, fisik kalah, mental rapuh, prestasi stagnan. Lalu datanglah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membawa disiplin keras, perubahan besar, dan mental bertarung. Perlahan tapi pasti, timnas Indonesia berubah. Pemain lebih berani duel, fisik meningkat, mental bertanding naik level, dan yang paling penting, timnas kembali punya arah. Hingga akhirnya, Indonesia mampu melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan lolos ke putaran keempat. Di titik itu, Indonesia bukan lagi pelengkap. Kita disebut kuda hitam Asia. Negara lain mulai waspada. Mimpi ke Piala Dunia terasa bukan lagi hayalan. Namun, Sobat Garuda, di saat harapan sedang tinggi-tingginya, di saat tim sedang dibangun dengan fondasi kuat, keputusan besar dan kontroversial itu datang. PSSI memutuskan berpisah dengan Shin Tae-yong. Padahal, Shin sudah melakukan begitu banyak perubahan. Padahal, tim sedang berada di jalur yang benar. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, membawa filosofi baru, membawa nuansa Belanda, dan mengubah banyak hal di tubuh timnas. Sayangnya yang terjadi jauh dari harapan. Di bawah pelatih baru, performa timnas Indonesia justru terus menurun. Permainan kehilangan identitas, chemistry pemain tak terbangun, strategi tak berjalan maksimal. Hingga akhirnya, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Sebuah kegagalan yang terasa sangat menyakitkan, karena kita tahu kesempatan itu sebenarnya ada. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hingga saat ini PSSI belum juga menunjuk pelatih baru secara permanen. Timnas seperti berjalan tanpa kompas. Sobat Garuda, kekecewaan itu bukan hanya dirasakan pemain dan pelatih, tapi juga oleh supporter. Beberapa elemen supporter bahkan turun ke jalan, melakukan demo ke federasi. Mereka menuntut satu hal sederhana, keseriusan, kejelasan arah, jangan main-main dengan masa depan timnas. Shin Tae-yong melihat semua itu. Ia mengaku mengetahui aksi demo tersebut, bahkan melihatnya melalui media sosial. Dan menurut Shin, kemarahan supporter adalah hal yang wajar. Sobat Garuda, inilah bagian paling menyentuh dari cerita ini. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara, bukan sebagai mantan pelatih, tapi sebagai seseorang yang pernah berjuang sepenuh hati untuk Indonesia. Ia berkata, "Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa sedih dan sakit hati karena timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia." Kalimat sederhana tapi terasa sangat dalam. Shin menegaskan bahwa rasa sakit itu bukan karena dirinya, melainkan karena para pemain. Apalagi para pemain kita sudah bekerja keras sampai akhir. Bayangkan Sobat Garuda, pelatih yang sudah tidak lagi menangani tim tapi masih merasa terikat secara emosional. Itu bukti bahwa Shin Tae-yong benar-benar peduli. Kesempatan emas yang terbuang. Shin Tae-yong juga menyesalkan satu hal besar, kesempatan emas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, lolos sampai ronde keempat itu bukan hal kecil. Itu momen langka. Itu titik di mana Indonesia bisa benar-benar naik kelas. Namun kesempatan itu gagal dimanfaatkan. Shin berkata, sayangnya tidak lolos padahal sudah ronde keempat. Sudah bagus lolos sampai ronde keempat, tapi sayangnya gagal. Bukan menyalahkan siapapun, tapi jelas terasa penyesalan yang mendalam. Meski terluka, meski kecewa, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kelasnya. Ia tidak mengajak untuk menyalahkan, tidak mengajak untuk berlarut-larut dalam kegagalan. Justru sebaliknya, Shin meminta timnas Indonesia tidak patah semangat. Menurutnya, masa depan masih terbuka lebar. Sobat Garuda, Shin Tae-yong percaya satu hal penting, Indonesia sudah berkembang. Ia mengatakan bahwa perkembangan timnas Indonesia nyata dan terlihat. Dan yang paling penting, Shin masih melihat harapan besar menuju Piala Dunia 2030. Pertama, ada perkembangan yang baik untuk timnas Indonesia. Saya melihat ada harapan untuk Piala Dunia 2030. Ini bukan omongan kosong. Ini datang dari pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Jika Shin Tae-yong saja masih percaya, lalu kenapa kita harus menyerah? Sobat Garuda, kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Bukan tentang nostalgia semata. Ini tentang pelajaran besar.
bahwa membangun timnas tidak bisa instan, tidak bisa gonta-ganti arah, dan tidak bisa tanpa perencanaan matang. Rasa sakit hati Shin Tae-yong adalah cerminan dari kekecewaan jutaan supporter Indonesia. Namun dari luka inilah harus lahir keputusan yang lebih bijak. Karena timnas Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan bahan eksperimen. Kalau menurut kalian, Sobat Garuda, apakah Shin Tae-yong seharusnya dipertahankan? Atau kegagalan ini murni karena proses yang belum matang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar suara supporter Indonesia terus terdengar.